Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Kita tentu tahu bahwa Paulus di dalam pelayanannya sering mengalami kesukaran. Dia menghadapi juga pekerjaan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dia. Namun dalam situasi dan kondisi tersebut kita akan melihat bagaimanakah pengakuan Paulus, bagaimanakah kepercayaan Paulus yang kemudian disampaikan kepada Timotius. Kita baca di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap pekerjaan yang jahat, dan Dia akan menyelamatkan aku ke dalam kerajaan surgawinya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paulus percaya dan yakin betul bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari setiap pekerjaan yang jahat yang sudah dia alami dan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Dan ia yakin hal itu juga akan berlaku untuk Timotius, sehingga itu menjadi motivasi bagi Timotius untuk menguatkan Timotius dalam pelayanan penggembalaannya. Salah satu pekerjaan jahat yang terjadi dalam diri Paulus adalah dia ini dijahati, dia ini ditentang oleh seorang bernama Alexander, Bapak Ibu. Dia adalah tukang tembaga yang ditulis di 2 Timotius pasal 2 ayat 14 menentang pengajarannya Paulus dan juga Timotius. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius, Bapak Ibu, supaya dia waspada kepada orang ini, yaitu Alexander si tukang tembaga. Mari kita lihat lebih jauh lagi siapakah Alexander itu. Kita akan baca di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 20, Saudara. Aku mempercayakan perintah ini kepadamu, hai Timotius anakku, sesuai dengan nubuat yang datang sebelumnya atasmu, supaya olehnya engkau dapat memperjuangkan perjuangan yang baik, karena memiliki iman dan hati nurani yang baik. Dan beberapa orang karena telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Dari mereka ada Himenius dan Alexander, yang telah aku serahkan kepada setan supaya mereka dapat didisiplin agar tidak menghujat. Kita tahu bahwa ternyata Alexander adalah orang yang kandas imannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, ketika Paulus menuliskan surat Timotius yang kedua ini, dan ketika dia menyampaikan banyak pesan untuk Timotius, kita tahu bahwa ia sedang ada di dalam penjara. Dia ada di dalam belenggu, yaitu dipenjarakan di kota Roma waktu itu. Dan ia katakan bahwa saat kematiannya sudah sangat dekat. Jadi ia sedang menunggu hukuman mati waktu itu, Saudara. Dan waktu itu juga Bapak Ibu pernah terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Dan ketika itu terjadi, tidak ada jemaat yang berpihak kepada Paulus. Maklum karena mereka juga takut, Saudara. Jadi ia merasa kesepian, ia merasa ditinggalkan di dalam pemenjaraannya. Hanya Lukas yang bersama dengan Paulus, hanya Lukas yang berpihak kepada Paulus. Tetapi yang luar biasa, Saudara, di saat dia mengalami kesepian, di saat Paulus ini sendirian, dan di saat dia menantikan kematiannya di dalam penjara, Paulus mengerti bahwa Tuhan berdiri di pihaknya, bahwa Tuhanlah yang menguatkan Paulus. Dan ia pun percaya bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari setiap pekerjaan yang jahat yang sudah terjadi dan bahkan mungkin bisa terjadi, Saudara. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia ke dalam kerajaan Samayim. Jadi seandainya dia tetap tidak dilepaskan dari pekerjaan jahat ketika ada di dunia ini, Paulus tetap percaya bahwa dia tetap akan diselamatkan ke dalam kerajaan Samayim. Maka Bapak Ibu, biarlah kiranya setiap kita dapat memiliki pengakuan serta kepercayaan yang hebat seperti Paulus. Bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari setiap pekerjaan yang jahat. Kalau saudara hari-hari ini merasa sedang dijahati oleh orang-orang tertentu, sedang memfitnah saudara, sedang merencanakan yang jahat dalam hidup saudara, andalkan Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, dan berimanlah bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan saudara,
melepaskan saudara dari setiap pekerjaan yang jahat. Di dalam Tehillim atau Mazmur pasal 28 ayat 9 Bapak Ibu, pemazmur lewat nyanyiannya berdoa, selamatkanlah umatmu dan berkatilah milikmu dan gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka sampai kekal. Saya berdoa kiranya itu juga terjadi dalam hidup saudara, bahwa saudara diselamatkan oleh Tuhan karena saudara menjadi umatnya Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan karena saudara menjadi miliknya Dia. Saudara digembalakan oleh Tuhan. Saudara didukung oleh Tuhan sampai kekal. Sekali lagi, bahwa kita betul-betul dilepaskan dari segala yang jahat. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Tetap semangat menghadapi liku-liku situasi kondisi kehidupan kita. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.